Sistem duplikasi tingkat dewa. Bab 451. Niat membunuh yang kental. Sun Yu. Pupil mata Lin Xuan mengecil saat dia menatap tetua yang pendek dan gemuk itu. Sun Yu adalah pemimpin dari 3 prajurit sekte kegelapan jahat yang telah mencegat mereka sebelumnya. Lin Xuan tidak tahu mengapa Sun Yu datang ke sini. Lin Xuan tidak tahu kapan Sun Yu tiba. Berapa banyak yang dilihat Sun Yu? Apakah bakat spasialnya terekspos? Memikirkan hal ini, mata Lin Xuan bersinar dengan niat membunuh. Meskipun Sun Yu adalah pembudidaya bela diri lapisan keempat dari tahap bela diri Void, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Sun Yu dalam pertempuran nyata. Namun, itu tidak berarti dia tidak bisa membunuh Sun Yu. Jika Sun Yu menemukan bakat spasialnya, dia akan menggunakan semua kartu trufnya untuk membunuhnya hari ini. Jika tidak, bahkan jika dia menggunakan spesif untuk melarikan diri, dia masih akan berada dalam masalah tanpa akhir. Bahkan mungkin tidak ada tempat baginya di seluruh benua Dongyuan. Ini karena bakat spasial itu terlalu penting. Bahkan para ahli tingkat kaisar legendaris yang menguasai seluruh benua Dongyuan akan pindah segera setelah mereka mendengar informasi yang relevan. Dalam sekejap, Lin Xuan membuat keputusan. Dia menatap Sun Yu. Sun Yu menutup tangan kanannya dan menyimpan senjata roh jarum tipis di tangannya. Dia juga menatap Lin Xuan. Lin Xuan terjebak di dalam gunung gelap gulita yang diciptakan oleh jimat Gunung Yue, tidak dapat mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Dia tidak menyerang lagi. Namun, tatapannya ke arah Lin Xuan juga dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam. Dengan kultivasi tahap laut elemental Anda membunuh 2 tahap transformasi kristal puncak. Bahkan di seluruh benua Dongyuan, kamu bisa dianggap berada di puncak, kan? Selain itu, orang-orang memuji Sun Yu. Namun, dia segera mengubah topik dan mengatakannya dengan suara yang dalam. Kata-katanya tidak bisa tidak bergetar. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki bakat spasial yang legendaris. Waktu, ruang, dan 2 hukum tingkat tertinggi. Kau benar-benar memiliki salah satunya. Saya khawatir Anda adalah satu-satunya di seluruh benua Dongyuan. Seluruh tubuh Sun Yu bergetar saat dia terus berbicara. Tatapannya tidak pernah meninggalkan Lin Xuan. Matanya bersinar terang, seolah-olah dia menganggap Lin Xuan sebagai harta yang tak tertandingi. Lin Xuan, jika Anda mengakui saya sebagai tuan Anda, saya bisa bersumpah. Saya tidak akan menyebarkan informasi ini. Saya juga akan menabung semua tabungan saya untuk membiayai Anda. Saya hanya membutuhkan Anda untuk membantu saya melangkah ke alam raja di masa depan. Bagaimana? Lalu Sun Yu berkata. Dia sepertinya sedang mendiskusikannya dengan Lin Xuan. Ini hanyalah taktik Sun Yu untuk menghibur Lin Xuan. Dia khawatir Lin Xuan akan menggunakan spesif untuk melarikan diri lagi, seperti sebelumnya. Spesif terlalu cepat baginya untuk mengejar Lin Xuan. Dia dengan sabar menunggu waktunya sampai penjagaan Lin Xuan menurun, dengan cepat melenyapkannya menggunakan jarum tersembunyi. Dia tidak percaya pada janji. Sebagai seniman bela diri iblis, dia hanya percaya pada kekuatannya sendiri. Dia tidak pernah memperhatikan para jenius yang jauh lebih lemah darinya dan memiliki bakat dan potensi yang sangat tinggi. Kecuali status mereka sangat tinggi. Demikian pula, dia secara alami tidak akan menginvestasikan tabungannya sendiri di Lin Xuan. Bahkan jika Lin Xuan memiliki bakat spasial yang legendaris, itu sama saja. Yang dia inginkan adalah mayat Lin Xuan. Dia pernah membaca sebuah kalimat di halaman buku kuno yang rusak. Metode itu bisa merebut bakat orang lain. Itu hanya sebuah kalimat tanpa teknik rahasia. Namun, Sun Yu tidak menyerah. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan teknik rahasia terkait, dia masih bisa menyempurnakannya menjadi boneka. Mungkin dia bahkan bisa mendapatkan boneka dengan potensi tak terbatas dan bakat spasial. Sayangnya, Sun Yu tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan nyawanya karena kata-katanya. Lin Xuan tahu bahwa Sun Yu telah menemukan bahwa dia memiliki bakat luar angkasa dan telah membuat keputusan. Dia harus membunuh Sun Yu, apapun yang terjadi. Karena kamu telah menemukannya, kamu harus mati di sini. Mata Lin Xuan dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun Sun Yu telah berbohong kepada Lin Xuan selama ini, Lin Xuan tidak pernah mempercayai kata-katanya. Niat membunuh di hati Lin Xuan akan segera meledak. Ketika Sun Yu berada 100 meter darinya, dia akan membunuhnya. Pergilah ke neraka, Lin Xuan mencibir. Di saat berikutnya, wayang nomor 1 tiba-tiba muncul di depan Sun Yu.
bunuh dia dengan cepat, perintah Lin Xuan. Setelah menerima perintah, puppet nomor 1 segera bergegas menuju Sun Yu. Saya tidak menyangka Anda mahir dalam teknik boneka. Boneka panggung transformasi kristal puncak pasti kartu truf Anda, bukan? Namun, dia tidak bisa membunuhku. Sun Yu memandang wayang nomor 1 dengan terkejut. Dia mengenali tubuh puppet nomor 1 secara sekilas. Menurutnya, boneka panggung transformasi kristal puncak tidak cukup untuk mengancamnya. Saat dia mengayunkan tinjunya, sebuah kekuatan yang menakutkan mengalir ke arah puppet nomor 1. Setelah suara ledakan, puppet nomor 1 terbang mundur, langsung melemahkan auranya hingga setengahnya. Lin Xuan terkejut melihat puppet nomor 1 terluka parah. Dengan sebuah pikiran, seekor binatang iblis besar muncul di depannya. Binatang iblis ini adalah naga perang surgawi Tian. Tian, bunuh dia, Lin Xuan memerintahkan Tian. Pada saat yang sama, ia bersiap untuk menggunakan tepi spasial untuk menghadapi Sun Yu. Lin Xuan ingin Tian dan boneka nomor 1 menjerat Sun Yu. Kemudian, dia akan menggunakan tepi spasial kelas menengah untuk membunuh Sun Yu. Namun, situasi kali ini di luar dugaan Lin Xuan. Tian meraung dengan penuh semangat dan bergegas menuju Sun Yu. Pada saat yang sama, tubuhnya terus mengembang. Tidak lama kemudian, dia telah berubah menjadi binatang iblis raksasa yang memblokir separuh langit. Tekanan yang kuat memancar dari tubuhnya. Binatang macam apa ini? Awalnya, Sun Yu tidak menaruh Tian di matanya. Bagaimanapun, dia hanyalah binatang iblis tahap transformasi kristal puncak. Dan kekuatan Sun Yu sudah mencapai tahap bela diri void. Peringkat 9, binatang iblis tingkat tinggi tidak ada artinya baginya. Namun, di saat berikutnya, ekspresi Sun Yu berubah drastis. Saat Tian terus tumbuh lebih besar, tubuh Sun Yu mulai bergetar saat keringat dingin keluar di dahinya. Dia merasa tubuhnya tidak bisa lagi bergerak, dan dia bahkan tidak bisa mengaktifkan kristal mendalam. Bab 452. Dia menelannya dalam satu tegukan. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Sun Yu berseru dalam hatinya, sangat terkejut. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah jiwanya gemetar ketakutan. Dia bahkan tidak bisa mengaktifkan sedikit pun kekuatan tempurnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk mengaktifkan kristal mendalam, seni bela dirinya tidak berguna. Adapun Tian, setelah berubah menjadi binatang iblis raksasa, dia membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba melahap Sun Yu. Menghadapi mulut berdarah ini, Sun Yu tidak dapat menahan diri sama sekali dan menunjukkan ekspresi putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan tidak hanya memiliki bakat spasial yang menantang surga yang hanya ada dalam legenda, tetapi hewan peliharaannya juga sangat menakutkan. Itu hanya peringkat 9 bermutu tinggi, setara dengan pembudidaya tahap transformasi kristal puncak. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pada akhirnya, Tian menelan Sun Yu secara utuh. Setelah jeritan yang menyedihkan, kekuatan hidup Sun Yu menghilang. Pada titik ini, dari 3 pembudidaya bela diri sekte jahat gelap yang mencoba menghentikan Lin Xuan dan yang lainnya, salah satu dari mereka berada di lapisan keempat tahap bela diri kekosongan, sementara 2 lainnya berada di tahap transformasi kristal puncak. Sun Yu meninggal begitu saja. Ketika Lin Xuan melihat pemandangan ini, ekspresinya membeku, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia tidak menyangka Tian benar-benar bisa melahap Sun Yu. Selain itu, Sun Yu masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selain itu, meskipun Tian hanya setara dengan pembudidaya tahap transformasi kristal tingkat tinggi peringkat 9, dia berhasil melahap Sun Yu, yang berada di alam yang lebih tinggi darinya. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan dari naga perang surgawi tahap puncak tahap bela diri void dengan 30% garis keturunan naga sejati, saya khawatir bahkan puncak tahap bela diri void mungkin tidak dapat menahan serangannya, bukan? Bisakah dia bertarung dengan seorang ahli tingkat raja? Lin Xuan memandang Tian dan dengan cepat pulih. Matanya menunjukkan senyuman. Dia telah menanamkan segel roh pelatihan binatang di Tian dan menjadikannya tuannya. Semakin tinggi potensi Tian dan semakin kuat kekuatan tempurnya, semakin baik baginya. Lin Xuan secara alami sangat gembira. Pada saat ini, Tian membuka mulutnya dan melemparkan sebuah benda hitam kecil. Itu adalah cincin penyimpanan Sun Yu. Setelah itu, Tian menyedot cincin penyimpanan ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Tian, jangan. Ketika Lin Xuan melihat ini, dia langsung berseru.
Dia tidak mengkhawatirkan harta karun di dalam cincin penyimpanan Sun Yu, melainkan tentang Tian. Bahan dari cincin penyimpanan itu sangat keras, beberapa kali lebih keras dari senjata roh lain dengan level yang sama. Jika Tian dengan paksa menggigit seperti ini, kemungkinan besar giginya akan patah. Namun, kekhawatiran Lin Xuan sia-sia. Dengan suara bergerak, cincin penyimpanan Sun Yu hancur berkeping-keping. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Di sisi lain, Tian tetap tidak terluka. Binatang atribut naga perang surgawi terlalu kuat. Lin Xuan menghela nafas saat melihat ini. Tian, di sisi lain, membuka mulutnya dan menghisap, menelan semua batu roh, obat roh, dan pil yang menghilang dari cincin penyimpanan. Setelah itu, dia mengeluarkan raungan puas dan terbang menuju Lin Xuan, menjadi semakin kecil. Dalam sepersekian detik, ia muncul di hadapan Lin Xuan, menyamai tingginya. Tian memanggil Lin Xuan dengan suara rendah, seperti anak kecil yang bertingkah genit. Tian, kamu melakukannya dengan baik. Lin Xuan menepuk kepala Tian dan memujinya. Tian berseru dengan penuh semangat beberapa kali. Setelah menanggapi, dia berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan memasuki tas Beastmaster di tangan Lin Xuan. Kali ini, Tian telah melahap Sun Yu, yang berada di tahap bela diri kekosongan pertengahan, serta semua batu roh, ramuan roh, dan pil di cincin penyimpanan Sun Yu. Seharusnya bisa sedikit membaik setelah tidur. Lin Xuan menebak-nebak dalam hati sambil menyimpan tas Beastmaster di ruang berjalan. Dia bisa merasakan jejak kelelahan yang datang dari Tian. Jelas, tidak mudah untuk melahap Sun Yu. Lin Xuan menyuruhnya pergi dan beristirahat. Segera setelah itu, Lin Xuan mengulurkan tangannya dan meraih. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak keluar. Dia menyerap semua harta karun lain yang telah melarikan diri dari cincin penyimpanan Sun Yu dan menempatkannya ke dalam cincin penyimpanan lain. Sun Yu sendiri adalah seorang pembudidaya bela diri di lapisan keempat tahap bela diri Void, jadi tentu saja, simpanannya jauh lebih dari sekedar beberapa batu roh, pil, obat-obatan roh, buku panduan seni bela diri, biji, senjata roh, dan barang-barang lainnya. Tapi semua ini sangat berharga. Jika dia bisa menjual barang-barang ini, dia bisa menghasilkan banyak uang. Dia secara alami tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Lin Xuan menyimpan mayat Sun Qi dan Zhou Gangli, serta cincin penyimpanan mereka. Bagaimanapun, mereka juga bisa menyempurnakan mereka berdua menjadi boneka daging. Sekarang, boneka daging panggung transformasi kristal tidak lagi berguna baginya. Lin Xuan memutuskan untuk menyempurnakan mereka berdua menjadi boneka daging. Kemudian, dia akan menghancurkannya menjadi kristal boneka dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, kedua orang ini awalnya adalah pembudidaya bela diri dari sekte jahat gelap, dan mereka telah melakukan banyak perbuatan jahat. Namun, tidak nyaman baginya untuk melakukannya sekarang. Dia memutuskan untuk pergi ke sekte roh elemen terlebih dahulu. Setelah itu, Lin Xuan berbalik dan terbang ke arah perahu putih. Kali ini, dia tidak menggunakan bakat spasialnya lagi. Tetapi dengan teknik gerakan tingkat Kaisar Lin Xuan dan makna mendalam angin palsu, kecepatannya secara alami sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia kembali ke hutan tempat pertempuran berlangsung. Karena pertempuran antara Lin Xuan dan Sun Qi, hutan telah berubah menjadi reruntuhan yang hangus. Perahu putih itu berjarak 1000 meter dari reruntuhan. Dalam sepersekian detik, Lin Xuan dengan cepat kembali ke perahu. Pada saat ini, di atas kapal, mereka masih menatap reruntuhan dengan ekspresi bingung, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka masih shock. Lin Xuan, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana? Ketika mereka melihat Lin Xuan kembali, mereka bertiga hampir tidak bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka dan buru-buru bertanya. Tidak ada masalah. Lin Xuan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu katakan? Mereka bertiga tanpa sadar menjawab. Namun, ketika mereka mendengar jawaban Lin Xuan, mereka langsung sadar. Mereka bertiga terkejut dan menatap Lin Xuan dengan tidak percaya. Apakah mereka salah dengar? Apakah Lin Xuan baru saja merawat dua pria berjubah hitam? Kedua pria berjubah hitam itu sama-sama berada pada tahap transformasi kristal. Meskipun Lin Xuan kuat, kecepatan tahap transformasi kristal jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tahap laut elemental. Tapi sekarang, Lin Xuan mengatakan bahwa dia sudah berurusan dengan dua pria berjubah hitam itu. Bagaimana mereka bertiga bisa mempercayai ini? Segera, mereka bertiga jatuh ke dalam keterkejutan yang tak ada habisnya.
Sebelumnya, Lin Xuan telah mengalahkan 2 prajurit tahap transformasi kristal dengan kultivasi tahap laut elemennya. Ini sangat mengejutkan. Tapi sekarang Lin Xuan benar-benar telah membunuh 2 pria berjubah hitam itu. Kedua pria berjubah hitam itu berada pada tahap transformasi kristal. Selain itu, mereka setidaknya berada pada tahap transformasi kristal akhir. Ini bahkan lebih mengejutkan dan menakutkan. Bab 453, Awan dan Debu. Rekor pertempuran semacam ini telah memecahkan rekor seluruh benua Dongyuan dalam 1000 tahun terakhir. Bagaimana mungkin mereka bertiga tidak terkejut? Setelah beberapa saat, mereka bertiga akhirnya berhasil bereaksi, tetapi keterkejutan di wajah mereka tidak hilang sedikit pun. Mereka menghela napas dalam hati. Dibandingkan dengan seorang jenius yang menentang surga seperti Lin Xuan, bagaimana mungkin mereka masih dianggap jenius? Mereka bahkan tidak bisa dianggap jenius lagi. Mereka hanya bisa dianggap sebagai pembudidaya bela diri biasa. Ekspresi Murong Xingyu serius, dan pikirannya sangat rumit. Di alam rahasia Tianyuan, hadiah yang dia terima adalah untuk dapat lebih meningkatkan kekuatan, bakat, dan potensinya. Awalnya, dia mengira dia akan bisa lebih dekat dengan Lin Xuan. Namun, setelah menyaksikan pertempuran ini, dia menyadari bahwa jarak di antara mereka semakin besar. Bagaimanapun, dalam banyak ujian di istana Tianyuan di dalam alam rahasia Tianyuan, meskipun mereka semua adalah murid inti, hasil ujian Lin Xuan jelas lebih baik. Imbalan yang dia terima, tentu saja, jauh lebih murah hati. Sejak Lin Xuan meninggalkan alam rahasia Tianyuan, basis kultivasinya telah naik ke puncak tahap laut elemental dalam sekali jalan. Belum lagi dia telah mengalahkan 2 prajurit tahap transformasi kristal akhir dan bahkan mengejar mereka untuk membunuh mereka. Itu menjelaskan banyak hal. Murong Xingyu memandangi wajah tampan Lin Xuan dan menghela nafas dalam hatinya. Awalnya, dengan bakat dan fisiknya yang istimewa, dia bisa dianggap sebagai jenius top bahkan di seluruh benua Dongyuan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Alasan dia kembali ke negara Fengwu, selain untuk mengunjungi keluarga dan kerabatnya, juga karena dia ingin membuka jalan menuju alam rahasia Tianyuan sendirian. Namun, sekembalinya dia menghadapi banyak kekalahan, dan beberapa kali orang lain melampauinya, yang pada akhirnya menyebabkan dia melepaskan posisinya di puncak daftar esensi mendalam. Sekarang, dia berada jauh di belakangnya. Lin Xuan, seorang kultivator bela diri berbakat dari sebuah sekte di negara bagian Fengwu, dengan cepat mengalahkan semua keajaiban di seluruh negara bagian dan mengklaim posisi teratas dalam daftar esensi mendalam negara bagian Fengwu. Dia bahkan memasuki alam rahasia Tianyuan setelah membuka jalan masuk ke alam rahasia Tianyuan. Basis kultivasi dan kekuatannya telah melonjak, menekan puluhan ribu orang jenius di seluruh alam rahasia Tianyuan. Dia mengalahkan dan melampaui bahkan 4 negara bagian kelas 1 teratas dan para jenius yang tak tertandingi di negara bagian Dongyuan. Demikian pula, ini telah berulang kali menyegarkan pengetahuan dan rekornya. Dia jauh lebih buruk dari Lin Xuan. Murong Xingyu diam-diam memperkirakan dalam hatinya bahwa jika latar belakang Lin Xuan bukanlah kekuatan kecil di negara kecil terpencil di negara bagian Fengwu tetapi kekuatan besar di negara bagian Dongyuan, dan bahkan kekuatan tingkat tuan seperti sekte roh elemen, tingkat menakutkan seperti apa yang akan dia capai sekarang? Mungkin dia sudah melampaui daftar esensi mendalam dan mencapai peringkat di daftar asal bumi, bukan? Namun, kekuatan Lin Xuan saat ini sudah membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan peringkat di daftar asal bumi. Dia memikirkan rekor pertempuran Lin Xuan kali ini, membunuh 2 prajurit tahap transformasi kristal. Itu sudah cukup kuat untuk mendapatkan peringkat di daftar asal bumi. Hati Murong Xingyu bergetar lagi. Di saat yang sama, dia bahkan lebih yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk mengundang Lin Xuan bergabung dengan sekte roh elemen kali ini. Hanya kekuatan tingkat tuan seperti sekte roh elemental yang merupakan panggung yang benar-benar cocok untuk Lin Xuan tumbuh dewasa. Dia juga ingin melihat level seperti apa yang bisa dicapai Lin Xuan, seorang jenius mengerikan yang melebihi batas pengetahuannya dalam seni bela diri. Ayo pergi sekarang. Jika sekte kegelapan jahat mengetahui hal ini dan mengirimkan pasukan untuk mengejar kita, kita akan mendapat masalah. Pada saat ini, suara tenang Lin Xuan terdengar. Mereka bertiga akhirnya kembali sadar. Wajah Murong Xingyu memerah saat dia segera memalingkan muka, merasa bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menatap seorang pria dalam waktu yang lama dengan tatapan membara. Untungnya, dengan kerudung bulan menghilang,
senjata roh tingkat kaisar, Lin Xuan tidak dapat melihat tatapannya. Kalau tidak, dia akan sangat malu. Ayo pergi. Murong Xingchen memandang Murong Xingyu dan berkata. Dia sepertinya telah merasakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya. Murong Xingyu segera mengemudikan perahu putih dan meninggalkan hutan, terbang menuju negara bagian Yunchen. Butuh waktu lebih dari setengah hari untuk tiba di negara bagian Yunchen. Lin Xuan, Jian Chen, dan Murong Xingchen semuanya menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka melihat sekeliling ke tanah di bawah. Ini adalah pertama kalinya Lin Xuan meninggalkan negara bagian Fengwu. Adapun Jian Chen dan Murong Xingchen, meskipun mereka telah meninggalkan negara bagian Fengwu untuk berlatih, mereka paling banyak tinggal di beberapa provinsi kelas rendah di dekat negara bagian Fengwu. Tak satu pun dari ketiganya yang pernah datang ke negara menengah sebelumnya. Saat mereka melihat negara menengah yang berkembang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan kagum. Negara bagian Yunchen benar-benar pantas menyandang gelar negara menengah. Dibandingkan dengan negara Fengwu, tempat ini jauh lebih makmur. Bahkan sebagian besar kota kecil memiliki banyak orang di tahap transformasi kristal atau bahkan tahap bela diri Void yang menjaganya. Di kota besar, ada lebih dari 10 pembudidaya tahap bela diri Void. Ini jauh melampaui kota Maple. Belum lagi, kota dan kabupaten besar itu juga memiliki ahli tingkat raja. Perbedaan antara provinsi-provinsi ini begitu besar sehingga mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Namun, mereka berempat tidak keluar untuk memperluas wawasan mereka. Mereka memiliki sesuatu yang harus ditangani, jadi mereka hanya melihat sekilas di sepanjang jalan. Mereka tidak tinggal lama. Mereka langsung terbang menuju pusat negara bagian Yunchen, kota kerajaan Yunchen. Bahkan jika negara bagian Yunchen adalah negara bagian perantara, hanya ada satu array transmisi luar angkasa antar negara bagian di kota kerajaan Yunchen. Beberapa jam kemudian, Lin Xuan, Murong Xingyu, dan 3 orang lainnya terbang ke kota kerajaan Yunchen dengan perahu putih kecil dan tiba di depan aula hitam di wilayah tengah. Mereka secara khusus membangun aula ini untuk mempertahankan diri dari array transmisi luar angkasa antar negara. Itu adalah salah satu bangunan terpenting di seluruh kota kerajaan Yunchen. Di luar aula teleportasi, ada sejumlah besar tentara berbaju besi hitam. Sebagian besar tentara ini berada pada tahap transformasi kristal. Tahap bela diri Void hanya berada di level kapten. Mereka tidak perlu berpikir untuk mengetahui kalau pasti ada banyak pembudidaya bela diri tingkat raja yang melindungi array transmisi luar angkasa antar negara di sini. Apakah ini kondisi perantara? Ini jauh lebih kuat dari negara Fengwu, kan? Lin Xuan menyapu pandangannya ke sekeliling dan berpikir sendiri. Dia memperkirakan bahwa para pejuang di aula teleportasi ini saja akan dapat dengan mudah menghancurkan negara Fengwu. Perbedaan antara kedua negara bagian itu terlalu besar. Siapa itu? Berhenti. Jika kamu mendekati aula teleportasi, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kapten Void Martial Stage berteriak dengan dingin ketika dia melihat Lin Xuan dan 3 lainnya mendekat. Saya berasal dari Sekte Roh Elemen, salah satu dari 3 organisasi besar di negara bagian Dongyuan. Saya adalah master dari cabang Mistikin, murid langsung. Saya Murong Xingyu, dan saya di sini untuk meminjam array transmisi luar angkasa antar bangsa. Tolong terima permintaan saya. Murong Xingyu berjalan ke depan dan membungkuk. Ketika kapten mendengar ini, ekspresinya berubah, dan dia tertegun sejenak. Dia mengerti apa yang dimaksud Murong Xingyu. Murong Xingyu berasal dari organisasi tingkat penguasa negara bagian Dongyuan, Sekte Roh Elemental. Selain itu, Murong Xingyu masih merupakan murid langsung, dan statusnya bahkan lebih tinggi dari banyak ahli tingkat raja. Bab 454, kosong. Segera, mata kapten dipenuhi dengan rasa hormat. Dia tidak lagi berani meremehkan Lin Xuan, Murong Xingyu, dan 2 lainnya. Namun, dia tidak punya bukti, jadi dia tidak bisa memastikannya. Selain itu, bahkan jika mereka benar-benar murid inti dari Sekte Roh Elemen, array transmisi luar angkasa antar negara bagian Yunchen tidak mudah untuk dipinjam. Dia ingin menolak. Pada saat ini, Murong Xingyu mengulurkan tangannya, dan sebuah tanda abu-abu muncul di tangannya. Garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya mengukir bentuk gunung pada token abu-abu. Saat tanda abu-abu muncul, aura agung langsung menyebar. Namun, itu menghilang dalam sekejap. Semua orang merasakan hati mereka tenggelam. Tekanan tingkat kaisar. Ekspresi kapten dan tentara di sekitarnya berubah drastis. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan.
Cepat dan undang para tamu terhormat masuk. Sebuah suara yang kuat dan kuno datang dari dalam aula. Ya, Tetua Hi. Para prajurit di luar aula pertama-tama membungkuk ke arah aula. Mereka kemudian berinisiatif membuka jalan dan melambaikan tangan. Para tamu yang terhormat, silakan masuk. Lin Xuan melihat token abu-abu di tangan Murong Xingyu dan merasa sedikit terkejut. Melalui panel properti Murong Xingyu, dia sudah bisa mengetahui bahwa token abu-abu ini adalah harta karun tingkat kaisar. Selain itu, tekanan barusan telah jauh melampaui level raja. Itu jelas berada di level kaisar. Jika bukan karena dia tidak memiliki permusuhan, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh kota kerajaan Yunchen yang bisa menahannya. Kekuatan dan makna dari tanda ini tentu saja tidak rendah. Guru Mistikin sangat mencintai Murong Xingyu. Setelah itu, mereka berempat masuk dengan langkah besar. Aula itu sangat luas. Ada beberapa meja dan kursi di sekitar aula. Di tengah aula, ada susunan besar yang memancarkan cahaya putih redup. Tanda formasi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, dan itu adalah satu-satunya array transmisi luar angkasa antar negara bagian di negara bagian Yunchen. Pembicaranya adalah seorang pria tua yang sangat kurus yang berdiri di samping susunan teleportasi. Namun, mereka berempat tidak berani meremehkan tetua ini. Ini karena tetua ini adalah panggung Raja Bela Diri yang menjaga aula teleportasi. Melalui panel atributnya, Lin Xuan dapat mengetahui bahwa dia telah mencapai tahap Raja Bela Diri akhir. Dia jauh lebih kuat dari Zhou Tong. Salam, murid dari Sekte Roh Elemental. Ketika lelaki tua itu melihat tanda abu-abu di tangan Murong Xingyu, dia juga terkejut. Kemudian dia menampakkan senyuman ramah dan berkata, "Karena murid elit dari Sekte Roh Elemen ada di sini, saya secara alami akan memberi Anda wajah. Aku bisa meminjamkan susunan teleportasi antar negara bagian ini, tapi kamu harus membayar batu roh yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya." Seharusnya begitu. Murong Xingyu mengangguk dan menjawab. Lin Xuan memperhatikan dalam diam, hatinya bergetar. Ini adalah kekuatan seorang ahli tingkat kaisar. Hanya satu token saja sudah cukup untuk mengintimidasi seorang pembudidaya bela diri dari periode akhir tingkat raja. Orang tua itu melihat token abu-abu di tangan Murong Xingyu dan juga terkejut di dalam hatinya. Dia diam-diam menebak identitas Murong Xingyu. Sebagai Raja Bela Diri tahap akhir, dia cukup beruntung untuk menyaksikan tanda yang sama. Dia tahu bahwa ini adalah perintah Kekaisaran Roh Elemen, sebuah tanda yang melambangkan status dan identitas. Ketika Ordo Kekaisaran Roh Elemental muncul, itu setara dengan kedatangan Master Urat Nadi Utama dari Sekte Roh Elemental. Jika dia adalah seorang anggota Sekte Roh Elemen atau pembudidaya bela diri dari kekuatan anak perusahaan dari Sekte Roh Elemen, dia harus membungkuk ketika dia melihat Ordo Kekaisaran Roh Elemen berwarna abu-abu ini. Dan di seluruh Sekte Roh Elemen, hanya ada 10 perintah Kekaisaran Roh Elemen. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Meskipun dia bukan seorang pembudidaya bela diri dari Sekte Roh Elemen, tapi dia masih kagum pada Sekte Roh Elemen. Dia tidak berani meremehkannya. Setelah itu, dia membawa Murong Xingyu, Lin Xuan, dan 3 lainnya ke sisi susunan teleportasi. Dia menampakkan senyuman dan berkata, "Ini adalah susunan teleportasi antar negara bagian Yunchen. Ini hanya dapat menteleportasi orang ke negara bagian perantara terdekat, negara bagian Haisha. Untuk mengaktifkan susunan teleportasi, Anda membutuhkan 30 batu roh bermutu tinggi." Ekspresi Lin Xuan dan Murong Xingchen sedikit berubah saat mendengar ini. Untuk menggunakan susunan teleportasi ini sekali saja sebenarnya membutuhkan 30 batu roh bermutu tinggi. Satu batu roh bermutu tinggi setara dengan 10.000 batu roh bermutu sedang. 30 batu roh bermutu tinggi setara dengan 300.000 batu roh bermutu sedang. Banyak prajurit tahap bela diri Void bahkan mungkin tidak memiliki tabungan semacam ini. Bahkan Sekte Pedang Spiritual milik Jian Chen tidak akan bisa mengeluarkan 300.000 batu roh kelas menengah dengan mudah. Tapi sekarang, mereka hanya bisa menggunakan susunan teleportasi antar negara sekali. Bukankah ini terlalu mahal? Tidak heran sebagian besar tetua dan leluhur di Void Martial Stage mengasingkan diri dalam sekte atau keluar selama beberapa dekade. Ternyata itu karena mereka telah menggunakan begitu banyak energi untuk keluar atau kembali. Ekspresi Lin Xuan sedikit menggelap. Dia telah menjara jenius yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia Tianyuan sebelum mendapatkan ratusan ribu batu roh kelas menengah.
Bahkan jika Tian tidak melahap sebagian besar batu roh, dia tidak akan bisa menggunakan susunan teleportasi antar negara berkali-kali. Seperti yang diharapkan, dia masih terlalu miskin. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Untungnya, ekspresi Murong Xingyu tidak berubah setelah mendengar berita itu. Jelas sekali bahwa dia sudah siap untuk ini, dan dia berkata, "Terima kasih, senior, kami akan pergi dulu. Anda dipersilakan untuk datang ke Sekte Roh Elemen sebagai tamu di lain hari." Kemudian dia melemparkan cincin penyimpanan ke tetua kurus itu. Setelah menerima cincin penyimpanan, tetua kurus itu tersenyum dan berkata, "Lain kali, saya pasti akan datang." Dia semakin mengagumi Murong Xingyu. Dia tidak menyangka bahwa, sebagai murid inti dari Sekte Roh Elemen kekuatan tingkat tuan, dia tidak hanya tidak memiliki sedikit pun kesombongan, dia sebenarnya sangat santai. Masa depannya tidak terbatas. Setelah itu, tetua kurus itu membiarkan Lin Xuan, Murong Xingyu, dan 3 lainnya berdiri di tengah susunan teleportasi. Dia mengeluarkan kristal yang seukuran kepalan tangan bayi dan memancarkan cahaya putih susu. Saat kristal putih susu ini muncul, banyak lapisan riak yang terus-menerus namun lemah muncul di sekitarnya, seolah-olah void pun berfluktuasi karenanya. Lin Xuan menatap kristal putih susu dengan mata terbuka lebar. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah kristal ethereal, kristal dengan atribut spasial. Ini memainkan peran penting dalam seluruh proses teleportasi spasial dan sangat langka dan berharga. Kristal halus seperti itu bernilai setidaknya puluhan ribu batu roh bermutu tinggi. Itu sebabnya biaya penggunaan Transcontinental Spatial Teleportation Array sangat tinggi. Murong Xingyu menjelaskan ketika dia melihat ekspresi bingung Lin Xuan. "Kamu memang layak menjadi murid yang luar biasa dari Sekte Roh Elemen. Kamu memang berpengetahuan luas." Tetua kurus itu memujinya sambil tersenyum saat dia dengan hati-hati memegang kristal halus itu. Jika dia secara tidak sengaja memecahkan kristal halus ini, dia tidak akan mampu membelinya. Namun, Lin Xuan mengabaikan Murong Xingyu. Bab 455, Bakat Luar Angkasa Tingkat Tinggi. Tetapi saat ini, Lin Xuan tidak berminat untuk memperhatikan Murong Xingyu. Kristal ethereal sekunder, tingkat kaisar, harta karun tingkat rendah. Ini adalah informasi relevan yang diperoleh Lin Xuan dari panel properti lelaki tua kurus itu. Namun, dengan bakat spasialnya, dia bisa merasakan bahwa kristal ethereal mengandung energi spasial yang cukup besar. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada harta karun spasial seperti itu. Cahaya berapi-api melintas di mata Lin Xuan. Dia sudah lama menduga bahwa array transmisi ruang antar bangsa mungkin membutuhkan harta karun spasial, jadi dia menyimpan titik energi. Dia ingin menyalinnya. Sekarang, sepertinya tebakannya benar. Lin Xuan sedikit senang, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Bagaimanapun, ada seorang prajurit tahap akhir Raja Bela Diri yang berjaga di sini. Dia masih jauh dari bisa membandingkan dirinya dengan dia. Adapun kristal halus yang mengandung titik energi spasial, dia secara alami tidak bisa melepaskannya. Mengkonsumsi 30 juta poin energi, duplikasi berhasil. Memperoleh kristal ethereal sekunder, harta karun tingkat kaisar tingkat rendah. Dengan kecepatan yang menakjubkan, dia meniru itu. Jejak kegembiraan melintas di mata Lin Xuan. Segera, array transmisi luar angkasa antar negara mulai beroperasi. Sebuah pilar cahaya putih yang menyilaukan melesat ke langit, menyelimuti Lin Xuan, Murong Xingyu, dan 2 lainnya. Di saat berikutnya, mereka berempat menghilang. Dengan satu pikiran, Lin Xuan menghancurkan kristal halus di ruang berjalan, menyebabkannya berubah menjadi cahaya putih susu yang masuk ke dalam tubuhnya. Dengan bakat spasialnya, Lin Xuan merasa bahwa hanya ketika dia berada di void dan menggunakan energi spasial di sekitarnya, dia dapat menggunakan kristal ethereal secara maksimal. Secara alami, dia tidak ragu sama sekali. Selain itu, ia dapat menstabilkan proses teleportasi tanpa mempengaruhinya sama sekali. Lin Xuan secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Segera, Lin Xuan merasa tubuhnya menjadi lebih ringan dan pikirannya lebih jernih. Namun, kristal ethereal kelas 2 mengandung terlalu sedikit energi spasial untuk meningkatkan bakat spasialnya. Lin Xuan juga merasa sangat disayangkan, tetapi dia tidak sedih. Karena negara bagian Yunchen semuanya memiliki kristal halus, dia percaya bahwa negara bagian perantara lainnya dan bahkan negara bagian kelas 1 yang memiliki array transmisi luar angkasa antar negara bagian semuanya harus memiliki kristal halus.
Dan dia masih memiliki 100 juta titik energi yang cukup untuk menduplikasinya. Namun, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Setelah beberapa saat, pandangan keempat orang itu berubah menjadi hitam, dan ketika mereka membuka mata mereka lagi, mereka telah tiba di aula lain. Ini adalah benteng negara bagian Yunchen di negara bagian Haisha. Ayo pergi ke susunan teleportasi antar negara bagian di negara bagian Haisha. Murong Xingyu berkata dengan acuh tak acuh saat dia berjalan keluar dari aula. Lin Xuan dan dua lainnya mengikuti. Tiga lainnya tidak menyadari bahwa aura Lin Xuan menjadi lebih dalam. Lin Xuan menganggukkan kepalanya dengan puas. Tidak lama kemudian, mereka tiba di aula teleportasi kota pasir laut. Jelas bahwa Murong Xingyu telah membuat persiapan yang cukup untuk perjalanan pulang ini dan memiliki pemahaman tentang berbagai kekuatan dan provinsi di sepanjang jalan. Di bawah kekuatan Ordo Kekaisaran Roh Elemen di tangannya, semua kekuatan besar di sepanjang jalan tidak berani mematuhinya. Kemudian, Lin Xuan dan yang lainnya terus-menerus menggunakan arai transmisi luar angkasa antar negara bagian dari berbagai kekuatan besar untuk mengangkut diri mereka sendiri, dan mereka telah melintasi hampir setengah dari benua Dongyuan. Dengan sangat cepat, setelah beberapa hari, mereka berempat tiba di pusat benua Dongyuan, negara bagian Dongyuan. Sekte Roh Elemen, sebagai salah satu pasukan tingkat tuan di negara bagian Dongyuan dan salah satu dari tiga kekuatan besar negara bagian Dongyuan, menempati hampir sepertiga wilayah negara bagian Dongyuan dan secara alami telah menyiapkan banyak susunan teleportasi jarak jauh. Dan Murong Xingyu, sebagai murid inti, memiliki hak untuk menggunakannya. Mereka berempat dengan mudah tiba di luar Sekte Roh Elemen. Ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh saat dia melihat ke arah Void di depannya dan mengangguk ringan. Bakat spasial saya akhirnya naik ke kelas tinggi. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya saat matanya bersinar dengan kepuasan. Sepanjang jalan, setiap kali dia melewati arai transmisi luar angkasa antar negara bagian, dia akan menghabiskan banyak poin energi untuk menduplikasi kristal ethereal di dalamnya. Dia menggunakan kristal ethereal selama proses teleportasi untuk meningkatkan bakat spasialnya. Sekarang, dia telah menggunakan semua ratusan juta poin energi yang dimilikinya. Bakat spasialnya akhirnya meningkat hingga ke tingkat SMA. Semua usahanya tidak sia-sia. Dia cukup puas dengan kekuatan bakat spasialnya setelah mencapai SMA. Pertama, jangkauan spesif telah meningkat dari 10.000 mil menjadi 100.000 mil dan telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Senjata ini bisa menyelamatkan nyawa. Kekuatan tempurnya juga meningkat dalam jumlah besar. Mereka meningkatkan tepi spasial menjadi tepi spasial bermutu tinggi. Tidak mengherankan, tepi spasial bermutu tinggi dapat menjadi ancaman fatal bagi para ahli tingkat kaisar. Di sisi lain, seseorang dapat menggunakannya 5 kali sehari. Ini adalah kartu trump terkuat yang dimilikinya saat ini. Bahkan ketika menghadapi seorang ahli tingkat kaisar, dia tidak akan lagi tak berdaya dan hanya bisa menunggu kematian. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk mengancam lawannya. Yang terakhir adalah stabilitas ruang. Itu bisa menstabilkan beberapa ruang yang rusak, seperti retakan spasial kecil, tapi itu hanya bisa bertahan selama beberapa detik. Dia tidak bisa melihat penggunaan skill ini untuk saat ini, jadi tidak ada gunanya. Namun, Lin Xuan sudah sangat puas. Dengan bakat spasial tingkat tinggi saat ini, dia tidak lagi harus takut pada siapapun. Dia sekarang memiliki modal terendah untuk berjalan dan menjelajahi benua Dongyuan. Kemudian dia melihat ke arah Sekte Roh Elemen di depannya. Sekte Roh Elemen adalah salah satu dari 6 organisasi tingkat tuan di benua Dongyuan. Ketika dia menyapu pandangannya ke seluruh tempat ini, dia melihat 10 gunung setinggi 10.000 meter menjulang tinggi ke awan. Mereka seperti pedang besar yang menembus awan. Ada banyak gunung di sekelilingnya. Awan dan kabut melingkari mereka, dan binatang melolong. Sejumlah besar paviliun mengelilingi pegunungan. Ini adalah pemandangan yang tampaknya tidak ada di dunia fana. Ini adalah Sekte Roh Elemental. Lin Xuan, Murong Xingchen, dan Jian Chen semuanya tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Lin Xuan menghela nafas. Dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat pemandangan seperti negeri dongeng bahkan di televisi atau film. Ini memang Sekte Roh Elemen. Ayo pergi. Murong Xingyu berseru dan memimpin untuk berjalan menuju Sekte Roh Elemen. Lin Xuan dan Jian Chen mengikuti di belakangnya. Murong Xingyu memiliki perintah kekaisaran roh elemental dari cabang Mistikin,
dan seolah-olah master dari cabang mistik Qin secara pribadi telah datang, jadi secara alami tidak ada yang berani mengatakan apapun atau menghalangi jalan mereka. Sepanjang jalan, banyak murid dan sesepuh membungkuk hormat kepada mereka. Lin Xuan telah menyaksikan kekuatan dari Sekte Roh Elemen. Di Sekte Roh Elemen, dia bisa melihat prajurit tahap transformasi kristal dan tahap bela diri void seolah-olah mereka tidak langka. Dia bahkan melihat beberapa prajurit tahap Raja Bela Diri di sepanjang jalan. Prajurit panggung Raja Bela Diri hanyalah tetua sekte luar, dan kekuatan Sekte Roh Elemental sangat kuat. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan organisasi lain. Perbedaan antara organisasi lain dan Sekte Roh Elemen terlalu besar. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi. Tidak lama kemudian, Murong Xingyu membawa Lin Xuan dan dua orang lainnya ke aula besar. Bab 456. Perbedaan sikap. Halo, Penatua Zhang. Di aula besar, seorang penatua berjubah abu-abu menerima Murong Xingyu. Penatua ini telah mencapai tahap Raja Bela Diri. Dia adalah seorang Raja Bela Diri tahap tengah, dan kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Penatua Zhou dari negara Fengwu. Murong Xingyu membungkuk. Dia adalah master dari murid langsung cabang mistik Qin, dan statusnya di atas 90% dari murid Sekte Roh Elemen. Namun, ketika dia melihat seorang penatua dari tingkat Raja Bela Diri atau tingkat Kaisar, dia masih harus membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya. Bagaimanapun, di dunia seni bela diri ini, kekuatan masih menuntut rasa hormat. Lin Xuan dan Jian Chen membungkuk juga. Ada apa? Penatua Zhang memandang Murong Xingyu dan mengatakannya sambil tersenyum. Status Murong Xingyu tidak kalah dengan dirinya, dan bakat serta potensinya sangat tinggi. Sangat mungkin bahwa pencapaiannya di masa depan akan jauh melampaui dirinya. Dia secara alami tidak berani meremehkannya. Dia memperlakukan Murong Xingyu seolah-olah dia berada di level yang sama dengannya. Setelah saya kembali ke kampung halaman saya kali ini, saya melihat dua orang penduduk desa dengan bakat yang baik dan saudara saya, Murong Xingchen. Sebagai disiplin langsung, saya juga memiliki 3 kuota penilaian perekrutan khusus, dan saya membawa 3 orang. Saya ingin merepotkan Penatua Zhang untuk memasukkan mereka bertiga ke dalam daftar. Murong Xingyu mengatakannya secara langsung. Tentu saja tidak ada masalah. Ini adalah tugas saya. Ketika Penatua Zhang mendengar ini, dia langsung setuju. Terima kasih, Penatua Zhang. Murong Xingyu mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Penatua Zhang melambaikan tangannya dan memerintahkan seorang diaken berbaju hitam untuk menanganinya. Dia mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Murong Xingyu sebelum pergi. Setelah itu, Murong Xingyu memandang Lin Xuan dan yang lainnya dan berkata, "Kamu harus bisa berpartisipasi dalam penilaian rekrutmen khusus. Lin Xuan, tolong jaga adikku selama penilaian." Saat dia berbicara, tatapan Murong Xingyu tanpa sadar tertuju pada Lin Xuan. Tentu, jika kesulitannya tidak terlalu tinggi, saya bisa menjamin bahwa kita bertiga akan lulus ujian. Lin Xuan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Kata-katanya santai, tetapi membawa aura yang mendominasi. Ketika diaken berjubah hitam melihat ini, matanya dipenuhi dengan jijik. Dia tahu bahwa penilaian perekrutan khusus sangat sulit. Setiap tahun, akan ada banyak seniman bela diri jenius yang datang untuk berpartisipasi dengan percaya diri, tetapi mereka akan kembali dengan kekalahan. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar peserta dalam penilaian perekrutan khusus telah mencapai tahap transformasi kristal. Tahap transformasi kristal berturut-turut, peserta tahap menengah. Awalnya, karena mereka mampu mencapai tahap transformasi kristal di usia yang begitu muda, bakat mereka secara alami tidak buruk. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk masuk ke dalam Sekte Roh Elemen. Namun, hadiah dari penilaian perekrutan khusus sangat besar. Jika mereka berprestasi, mereka bisa langsung masuk ke Sekte Batin. Bahkan jika mereka mencapai posisi pertama dalam penilaian perekrutan khusus, ketua sekte akan memiliki hak untuk memanggil mereka. Pada saat itu, mereka akan memiliki kesempatan tertentu untuk menjadi murid dari ketua sekte. Di dalam Sekte Roh Elemen, Master Sekte setidaknya adalah ahli tingkat Kaisar tingkat menengah. Di seluruh Sekte Roh Elemen, dan bahkan di benua Dongyuan, mereka semua adalah ahli top. Siapapun yang bisa menjadi murid mereka akan memiliki kesempatan yang jauh lebih tinggi untuk menjadi ahli tingkat raja atau bahkan tingkat kaisar di masa depan. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus datang untuk mendapatkan hadiah ini.
Adapun Lin Xuan dan dua lainnya, mereka bahkan tidak memiliki satupun pembudidaya tahap transformasi kristal. Mereka berada di bawah rata-rata di antara para pembudidaya bela diri yang berpartisipasi dalam penilaian rekrutmen khusus. Bahkan Lin Xuan mungkin tidak akan bisa lulus penilaian. Namun, Lin Xuan masih membual. Menurutnya, Lin Xuan terlalu sombong. Selain itu, dia menunggu kekalahan mereka. Dan karena status Murong Xingyu lebih tinggi darinya, ketiga orang ini adalah keluarga dan teman Murong Xingyu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hasil penilaian rekrutmen khusus akan menjelaskan semuanya. Tidak jauh dari situ, Lin Xuan secara alami memperhatikan tatapan menghina dari diaken berpakaian hitam itu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun sekarang. Dia akan menunggu kebenaran. Lin Xuan menarik perhatian Murong Xingyu. Lin Xuan, aku akan menunggumu di sekte roh elemen. Aku percaya kamu bisa melakukannya. Ayo. Murong Xingyu menarik napas dalam-dalam, wajahnya yang cantik sedikit memerah saat dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Lin Xuan. Aku akan melakukannya. Lin Xuan menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Baru setelah itu Murong Xingyu berbalik dan pergi. Melihat itu, Murong Xingchen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tapi Tuan Murong, Anda bisa memanggil saya Diaken Liu. Pada saat ini, sebuah suara yang menyanjung terdengar. Ini adalah suara Diaken berbaju hitam. Jelas sekali bahwa setelah dia mendengar percakapan antara mereka bertiga, dia tahu bahwa Murong Xingchen adalah saudara kandung Murong Xingyu, jadi dia berinisiatif untuk datang dan menunjukkan niat baiknya. Halo, Diaken Liu. Murong Xingchen menjawab sambil tersenyum. Dia jelas sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Setelah itu, Lin Xuan dan dua orang lainnya mengikuti Diaken Liu dan meninggalkan aula. Sepanjang jalan, Diaken Liu menjelaskan situasi penilaian perekrutan khusus kepada Murong Xingyu. Adapun Lin Xuan dan Jian Chen, dia sama sekali mengabaikan mereka. Ekspresi Lin Xuan tenang. Setelah mengalami hal ini di kehidupan sebelumnya, dia sudah terbiasa dengan semua ini. Di sisi lain, latar belakang Jian Chen mirip dengan Murong Xingchen. Namun, perbedaan perlakuan mereka begitu besar. Ekspresinya rumit saat dia menghela nafas dengan emosi. Tidak lama kemudian, Diaken Liu membawa Lin Xuan dan dua orang lainnya ke sebuah gunung kecil yang tingginya 100 meter. Dibandingkan dengan 10 puncak yang ditempati oleh 10 meridian utama sekte roh elemen, gunung kecil ini seperti semut. Ini adalah gunung kecil yang paling dekat dengan daerah terluar. Di gunung kecil ini, ada banyak rumah kayu kecil. Diaken Liu menempatkan Lin Xuan dan dua orang lainnya di rumah-rumah kayu kecil ini. Dia memberikan penjelasan singkat. 4-5 jam kemudian, penilaian perekrutan khusus secara resmi dimulai. Lin Xuan dan dua orang lainnya hanya bisa menunggu di sini. Setelah itu, dia pergi. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum kembali ke kamar masing-masing. Di gunung kecil ini, ada banyak seniman bela diri muda berkumpul. Namun, sebagian besar dari mereka berkultivasi di kamar mereka, dan sangat sedikit dari mereka yang bercakap-cakap. Lin Xuan juga memahami hal ini. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus semuanya adalah jenius top. Mereka bangga dan menyendiri, dan mereka tidak ingin membuang waktu untuk bersosialisasi. Bab 457. Seniman bela diri pendosa. Jam berlalu dengan cepat. Diaken Liu, beberapa diaken, dan seorang penatua sekte luar tahap Raja Bela Diri periode awal tiba. Mereka mengumpulkan semua peserta dan meninggalkan gunung kecil itu. Mereka tiba di area lain di sisi lain dari sekte roh elemental. Daerah ini memiliki puluhan gunung kecil yang tingginya ratusan meter, serta hutan yang luas. Tempat ini memiliki lebar puluhan kilometer. Dan ini hanya sebagian kecil dari wilayah luar sekte roh elemen, yang menunjukkan betapa kuatnya sekte roh elemen. Hati Lin Xuan bergetar. Di rerumputan di luar hutan, pemimpin tetua panggung Raja Bela Diri melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas. Kamu bisa memanggilku Penatua Li. Penilaian perekrutan khusus tahun ini akan dipimpin oleh saya. Arena menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada tetua Li. Mari kita hentikan omong kosong ini dan langsung ke intinya. Aku akan memberitahumu aturan penilaian perekrutan khusus ini. Selanjutnya, area ujian kalian akan berada di 8 area selatan dari perimeter luar di belakangku. Pihak berwenang telah menempatkan sejumlah besar pembudidaya bela diri yang berdosa di daerah ini.
Sekarang, saya dapat mengatakan bahwa Anda dapat melihat pembudidaya bela diri yang berdosa di mana-mana. Misimu adalah untuk membunuh para pembudidaya bela diri yang berdosa ini dan kemudian menghapus esensi darah mereka ke kartu poin. Kamu akan menerima kartu poin nanti. Mereka membuat formasi mantra khusus pada kartu poin untuk menghitung poin berdasarkan tingkat esensi darah. Singkatnya, semakin tinggi kultivasi kultivator bela diri berdosa yang kau bunuh, semakin tinggi poin yang akan kau dapatkan. Dan kali ini, 50 kandidat teratas untuk penilaian perekrutan khusus akan lulus ujian dan menjadi murid dari Sekte Roh Elemen. 10 teratas akan langsung menjadi murid Sekte Batin, dan 3 teratas bisa pergi ke pavilion kitab suci untuk memilih seni bela diri tingkat raja. Saya pikir Anda semua tahu hadiah untuk juara pertama. Peringkat pertama bisa menunjuk master dari Sekte Roh Elemental untuk dipanggil sekali. Kata-kata tenang Penatua Li menyebar. Adegan itu masih hening, tapi ketika mereka mendengar kalimat terakhir Penatua Li, nafas banyak orang menjadi lebih berat. Di antara mereka, mata beberapa prajurit tahap transformasi kristal dengan kultivasi yang lebih tinggi bersinar dengan semangat yang membara. Pembudidaya bela diri yang berdosa? Secercah cahaya melintas di mata Lin Xuan. Dia pernah mendengar tentang pembina bela diri berdosa. Pembudidaya bela diri penuh dosa adalah salah satu seniman bela diri yang bersalah. Ketika orang jahat memiliki kekuatan, mereka akan membunuh orang sesuka hati. Ini adalah pepatah kuno dari kehidupan sebelumnya, dan itu juga berlaku di dunia ini. Lebih jauh lagi, di dunia seni bela diri ini, yang kuat mendapat penghormatan, dan kekuatan menguasai segalanya. Tatanan pun menjadi lebih kacau. Ini karena jumlah penjahat yang telah melakukan kejahatan keji lebih dari 1 juta kali lebih tinggi daripada di kehidupan sebelumnya. Namun, meskipun Lin Xuan pernah mendengar tentang pembudidaya bela diri berdosa sebelumnya, dia belum pernah melihat pembudidaya bela diri berdosa sebelumnya. Bagaimanapun, seorang pembudidaya bela diri yang berdosa dapat melakukan dosa besar, dan kekuatan mereka sendiri tidak biasa. Mereka memiliki kepercayaan diri yang sesuai. Ketika dia berada di negara Fengwu, dia belum pernah mendengar ada organisasi yang berani menangkap sejumlah besar pembudidaya bela diri yang berdosa. Bahkan 8 organisasi besar tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang, dia baru saja tiba di Sekte Roh Elemen dan sudah mendengar hal seperti itu. Mereka menggunakan pembudidaya bela diri yang berdosa sebagai mangsa untuk penilaian perekrutan. Sekte Roh Elemen benar-benar kuat. Ekspresi Lin Xuan serius. Dia bahkan lebih yakin akan kebenaran keputusannya untuk datang ke Sekte Roh Elemen kali ini. Hanya dalam organisasi tingkat tuan seperti Sekte Roh Elemental dia bisa tumbuh dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, seseorang mengajukan pertanyaan. Penatua Li, tidakkah para pembudidaya bela diri yang berdosa itu akan melarikan diri? Ketika yang lain mendengar ini, mereka menatap Penatua Li. Meskipun Sekte Roh Elemen telah menangkap para pembudidaya bela diri yang berdosa itu, mereka masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk memberikan efek pada pemeriksaan, kultivasi dan kekuatan mereka harus tetap ada. Mereka secara naluriah melarikan diri setelah dilempar ke hutan. Ekspresi Penatua Li tidak berubah saat dia berkata dengan senyum tipis. Jangan khawatir, setiap pembudidaya bela diri yang berdosa memiliki segel yang dicap di tubuh mereka. Selama mereka meninggalkan area pemeriksaan, tulang mereka akan segera meledak dan mereka akan mati. Saat Penatua Li berbicara, dia melihat ke arah kerumunan dan mengungkapkan senyum ceria. Selanjutnya, ujian ini akan berlangsung selama 10 jam. Setelah 10 jam, pembatasan pada tubuh mereka akan secara otomatis aktif. Ekspresi semua prajurit yang hadir berubah. Bahkan ekspresi beberapa prajurit tahap transformasi kristal dengan kultivasi tertinggi menjadi suram. Semua pembudidaya bela diri yang berdosa menghadapi kematian jika mereka berhasil melarikan diri dari pembatasan yang ditempatkan pada mereka. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan mati 10 jam kemudian. Dalam keadaan seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh para praktisi bela diri yang berdosa ini? Mereka pasti akan menjadi gila. Mereka akan dengan gila-gilaan menyerang setiap pembudidaya bela diri yang memasuki area pemeriksaan. Karena mereka pasti akan mati. Mereka sangat senang menemukan beberapa orang untuk mati bersama mereka. Ini adalah kegilaan terakhir mereka. Para seniman bela diri yang berpartisipasi ini akan menghadapi sekelompok orang gila dan pembudidaya bela diri yang penuh dosa. Kesulitan ujian ini juga akan sangat meningkat. Di lapangan, Lin Xuan adalah satu-satunya yang berekspresi tenang.
Setelah mengalami pertempuran dengan dua prajurit tahap transformasi kristal dari sekte jahat gelap, dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan aslinya. Dia jauh lebih kuat dari tahap transformasi kristal akhir biasa. Dia mungkin bisa bertarung dengan tahap transformasi kristal puncak. Tentu saja, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menang. Dia tidak yakin berapa lama dia bisa bertahan. Namun, dia jelas merupakan salah satu pembudidaya teratas di antara para peserta. 50 orang bisa lulus ujian. Kesulitannya tidak akan terlalu tinggi. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang kultivator bela diri yang berdosa di tahap bela diri Void hadir di sini. Ini secara alami tidak sulit bagi Lin Xuan. Namun, di mata Penatuali dan para diaken, adegan ini memiliki arti yang berbeda. Mata Penatuali dipenuhi dengan kekaguman. Kondisi pikiran yang tenang seperti itu adalah salah satu kualitas penting dari seorang ahli. Namun, kultivasi Lin Xuan hanya pada tahap laut elemen. Oleh karena itu, Penatua Li masih belum optimis dengan Lin Xuan. Di sisi lain, Penatua Liu yang berjubah hitam benar-benar meremehkan Lin Xuan. Dia menunggu Lin Xuan mempermalukan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Penatua Li tertawa lagi. Baiklah, biarkan penilaian rekrutmen khusus secara resmi dimulai. Kamu bisa masuk sekarang. Dalam 10 jam, berkumpul di sini lagi dan hitung poinnya. 50 orang teratas akan lulus penilaian. Sisanya akan dieliminasi. Penatua Li menyimpulkan. Ayo masuk dan bunuh pembudidaya bela diri yang berdosa itu. Semua pembudidaya bergegas menuju hutan di depan mereka pada saat pertama kali. Ada banyak orang yang berpartisipasi dalam pemeriksaan. Orang bisa membayangkan bahwa tidak ada pembudidaya bela diri yang berdosa yang tersisa. Ekspresi Lin Xuan tenang. Dia, Murong Xingchen, dan Jian Chen berjalan menuju hutan bersama. Sekelompok orang menghentikan mereka saat mereka mencapai pinggiran hutan. Ada apa? Lin Xuan bertanya dengan nada dingin. Bab 458 mereka memiliki keinginan untuk mati. Salah satu dari mereka, seorang pria muda berbaju abu-abu, berkata sambil tersenyum. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan tim kami? Ini adalah kapten tim kami, Sun Yan. Dia telah mencapai tahap transformasi kristal. Dia hampir naik ke daftar esensi mendalam negara esensi timur. Di negara bagian Dongyuan, dia bisa dianggap sebagai jenius top. Selama Anda bergabung dengan tim kami akan memastikan keamanan Anda selama pemeriksaan. Selain itu, kami juga akan memberi Anda 3 poin kultivator bela diri yang berdosa. Anda memiliki peluang besar untuk masuk 50 besar. Bagaimana? Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia melihat ke arah pemimpinnya, Sun Yan. Dia tinggi dan bertulang lebar, dan kulitnya seputih batu. Jelas bahwa dia telah mengembangkan semacam seni bela diri pemurnian tubuh. Dengan sebuah pemikiran, panel properti Sun Yan muncul di garis pandangnya. Setelah Lin Xuan menyapu pandangannya ke seluruh panel, ekspresinya tetap tenang. Panel properti memang salah satu yang terbaik di antara ratusan kandidat. Bakatnya tidak sedikit pun lebih lemah dari 10 jenius teratas dalam daftar esensi mendalam negara Fengwu. Tapi dia jauh lebih rendah dari daftar esensi mendalam negara esensi timur. Daftar esensi mendalam dari negara esensi timur dianggap paling berharga di negara Dongyuan, pusat dari seluruh benua Dongyuan. Jika para pejuang ini pergi ke negara bagian kelas 1 lainnya, mereka akan bisa langsung masuk 10 besar. Jika mereka pergi ke negara bagian menengah, akan sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan tempat pertama. Sun Yan ini jelas sengaja melebih-lebihkan. Dia ingin menarik peserta ujian lainnya untuk bergabung dengannya. Kemudian, dia bisa mengumpulkan kekuatan dari banyak pembudidaya bela diri dan memburu pembudidaya bela diri berdosa bersama-sama. Selain poin yang telah dia janjikan untuk dibagikan kepada para pembudidaya bela diri, sisa poin akan menjadi miliknya. Jelas bahwa Sun Yan ingin masuk 10 besar. Sun Yan sendiri berada di tahap transformasi kristal awal, jadi seniman bela diri yang dia tangkap secara alami semuanya berada di tahap laut elemen. Oleh karena itu, dia hanya mengikat Lin Xuan. Dia tidak terlalu memperhatikan Jian Chen dan Murong Xingyu. Namun, Lin Xuan bahkan lebih meremehkan tindakan seperti itu. Tidak perlu, aku sudah terbiasa bergerak sendiri. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan menolak secara langsung. Dia tidak memiliki kebiasaan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian dia pergi dengan Jian Chen dan Murong Xingchen. Dia hanya berada di tahap elemental Si.
Setiap pembudidaya bela diri yang berdosa secara acak dapat dengan mudah membunuhnya. Yang lain melihat punggung Lin Xuan saat dia pergi. Mereka semua menertawakannya. Tidak lama kemudian, semua pembudidaya memasuki hutan dan menghilang. Di ruang kosong, Lin Xuan berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah Jian Chen dan Murong Xinchen, berkata, "Jian Chen, Murong Xinchen, kalian berdua harus mencari tempat untuk bersembunyi. Jangan pernah berpikir untuk memburu pembudidaya bela diri yang berdosa. Juga, berikan semua kartu poin kalian padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menangani sebanyak mungkin kultivator bela diri yang berdosa. Setelah selesai, saya akan mengembalikan kartu poin kepada Anda. Jika tidak ada hal yang tak terduga terjadi, kita bertiga akan bisa berada di peringkat 50 besar dan masuk ke dalam sekte roh elemen." "Baiklah, Lin Xuan, terima kasih. Kami pasti tidak akan melupakan bantuan ini." Ketika Jian Chen dan Murong Xinchen mendengar ini, mata mereka meredup. Namun, sebagai 10 jenius teratas di negara Fengwu, mereka melakukan segalanya dengan bersih. Mereka tahu bahwa, dengan kultivasi mereka, mereka tidak akan bisa memburu pembudidaya bela diri yang berdosa. Tanpa ragu-ragu, mereka mengeluarkan kartu poin mereka sendiri dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. "Sampai jumpa dalam 10 jam. Lin Xuan mengambil 2 kartu poin dan mengangguk. Kemudian dia berubah menjadi bayangan dan menghilang ke dalam hutan. Setelah Lin Xuan pergi, Jian Chen dan Murong Xinchen juga dengan cepat meninggalkan tempat ini. Meskipun hutan pegunungan ini adalah wilayah luar dari sekte roh elemen, pepohonan di sini sangat lebat, menghalangi sinar matahari. Para prajurit sekte roh elemen sialan itu, mereka benar-benar berani melempar kita ke hutan ini. Jika kita melarikan diri, kita akan mati. Jika kita tidak melarikan diri, kita akan mati 10 jam kemudian." Di atas pohon besar, seorang seniman bela diri dengan kulit gelap dan bau darah dengan dingin berkata, "Jelas, dia adalah pembudidaya bela diri berdosa. Namun, kultivasinya hanya pada tahap elemental si level 7. Di antara para pembudidaya bela diri yang berdosa, dia hanya bisa dianggap berada di level yang lebih rendah." Itu benar, dia hanya memperlakukan pembudidaya bela diri yang berdosa seperti babi. Selama bertahun-tahun, sekte roh elemental telah menangkap banyak pembudidaya bela diri yang berdosa. Tidak jauh dari situ, pembudidaya bela diri berdosa tahap laut elemental tingkat ke-8 lainnya juga sangat marah. "Karena kita akan mati apapun yang terjadi, ayo bunuh beberapa orang dulu." Dikabarkan bahwa semua peserta dalam penilaian rekrutmen khusus adalah jenius. Kebanyakan dari mereka memiliki potensi untuk menjadi raja. "Akan lebih baik jika saya bisa membunuh beberapa pesaing sebelum saya mati." Pembudidaya bela diri berdosa lainnya juga berteriak. Mata mereka bersinar dengan niat membunuh yang gila. Mereka pada dasarnya sudah mati sekarang. Tapi sekarang mereka punya pilihan. Mereka bisa mati dengan beberapa seniman bela diri yang jenius. Tepat pada waktunya, seorang pemuda akan datang. Dia jelas belum genap 20 tahun, tapi dia sudah berada di puncak tahap elemental C. Dia jelas seorang jenius yang jenius. Pada saat ini, mata seorang pembudidaya bela diri berdosa tingkat elemental C stage berbinar saat dia melihat ke arah tempat tertentu di hutan di depannya. Seorang pemuda dengan cepat berjalan mendekat. Saat dia berjalan ke arah mereka, pemuda itu, yang berpakaian putih, mempertahankan ekspresi tenang. "Jangan terburu-buru membunuhnya, hancurkan kultivasinya terlebih dahulu. Kemudian hancurkan anggota tubuhnya." Aku paling suka mendengar teriakan dari apa yang disebut seniman bela diri jenius itu. Mata pembudidaya bela diri berdosa terkemuka itu berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas. Dia menatap Lin Xuan. Aura berdarah yang dia pancarkan juga beberapa kali lebih kuat daripada kultivator bela diri berdosa lainnya di sekitarnya. Kultivasinya telah mencapai tahap transformasi kristal awal. Dalam sekejap, lebih dari selusin pembudidaya bela diri berdosa bergegas menuju Lin Xuan. Segera, mereka mendarat di sekitar Lin Xuan. Mereka mengepung Lin Xuan. Pembudidaya bela diri berdosa? Mata Lin Xuan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa seorang pembudidaya bela diri yang berdosa akan datang mencarinya tidak lama setelah dia memasuki hutan. Lebih dari selusin pembudidaya bela diri berdosa datang sekaligus. Setelah memasuki sekte roh elemen, persepsinya sedikit melemah. Jika tidak, dia tidak akan menemukan kelompok pembudidaya bela diri yang berdosa ini. Namun, semua ini tidak penting. Dia bisa mendapatkan panen besar kali ini.
Bab 459, 3 Transformasi Iblis Darah. Dari kelihatannya, ini adalah pertama kalinya kamu melihat seorang kultivator bela diri yang berdosa. Kamu baru saja meninggalkan keluarga. Anak muda, apakah kamu berani memburu seorang pembudidaya bela diri yang berdosa seperti ini? Apakah kamu ingin mati? Selusin atau lebih pembudidaya bela diri berdosa di sekitar mereka semua menatap Lin Xuan dengan tatapan lucu, mengejeknya tanpa henti. Pada saat ini, selusin atau lebih dari mereka mengepung Lin Xuan. Mereka percaya bahwa Lin Xuan tidak mungkin melarikan diri, jadi mereka tidak terburu-buru menyerangnya. Tatapan Lin Xuan menyapu mereka dan akhirnya mendarat di pembudidaya bela diri berdosa tahap transformasi kristal terkemuka. Aku ingin tahu aturan apa yang digunakan untuk menghitung poin. Saat itu, Penatua Li tidak mengatakannya dengan jelas. Seharusnya semakin tinggi basis kultivasi dan kekuatan kultivator bela diri yang berdosa, semakin banyak poin yang dia dapatkan. Jika saya membunuh semua pembudidaya bela diri yang berdosa ini, itu seharusnya cukup bagi saya untuk mendapatkan peringkat 50 besar. Lin Xuan diam-diam memperkirakan. Puncak tahap laut elemental, tatapan pembudidaya bela diri berdosa terkemuka dari tahap transformasi kristal jatuh pada Lin Xuan. Dia bisa merasakan aura Lin Xuan, dan setelah mengetahui bahwa Lin Xuan memang berada di alam Yuan Hai, matanya dipenuhi dengan jijik. Sebagai eksistensi tahap transformasi kristal dan pembudidaya bela diri berdosa, dia unggul dalam pertempuran. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada pembudidaya biasa dari tahap transformasi kristal. Belum lagi, lawannya hanyalah seorang jenius muda di Elemental Sea Stage. Dia secara alami tidak memperhatikan Lin Xuan. Dia bahkan tidak ingin menyerang Lin Xuan. Segera setelah itu, pembudidaya bela diri berdosa di tahap transformasi kristal mempertahankan ekspresi acuh tak acuh saat dia berbicara. Wu Yue, Zhou Guanshan, kalian berdua pergi dan bunuh dia. Ingat, jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Lumpuhkan kultivasinya terlebih dahulu, lalu patahkan anggota tubuhnya dan bunuh dia secara perlahan. Biarkan dia mengerti kekejaman dunia ini. Dia ingin membunuh kita. Ini bukan permainan. Saya ingin mendengar teriakan dari mereka yang disebut jenius. Ekspresinya tenang saat dia berbicara. Dari sini, orang bisa melihat betapa kejamnya dia. Ya, bos. 2 dari selusin atau lebih pembudidaya bela diri yang berdosa di sekitarnya menjawab. Kedua orang ini adalah Wu Yue dan Zhou Guanshan, yang berada di puncak tahap laut elemen. Anak muda, nikmatilah dirimu sendiri. Aku akan membuatnya tak terlupakan untukmu selama sisa hidupmu. Wu Yue dan Zhou Guanshan sama-sama tersenyum sinis. Aura dari puncak tahap laut elemental meledak saat mereka menyerang Lin Xuan. Serangan mereka begitu kuat dan cepat sehingga seolah-olah mereka telah menembus void. Banyak prajurit panggung laut elemental yang jauh lebih rendah dari mereka. Ekspresi Lin Xuan tenang. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang Terminator. Dia memutar pedang itu sedikit, dan cahaya dingin muncul di sisi pedang. Suara tajam terdengar. Refleks cepat Lin Xuan merobek gelombang kejut dari serangan Wu Yue dan Zhou Guanshan bahkan sebelum bisa menyentuhnya. Pada saat yang sama, pedang tajam itu menembus tubuh musuh, menyebabkan suara percikan darah terdengar. Wu Yue dan Zhou Guanshan berhenti di jalur mereka. Kamu. Zhou Guanshan memandang Lin Xuan dan melontarkan beberapa kata dengan susah payah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia memuntahkan banyak darah. Dia jatuh ke belakang dan mendarat di tanah dengan suara yang tajam. Darah mengalir bebas dari tubuhnya. Pada saat itu, keduanya sudah mati. Ketika selusin atau lebih pembudidaya bela diri berdosa lainnya melihat ini, ekspresi mereka membeku, dan mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, kekuatan menakutkan itu menyebabkan mereka tanpa sadar mundur beberapa meter. Bagaimana ini mungkin? Wu Yue dan Zhou Guanshan meninggal begitu saja. Keduanya berada di puncak tahap laut elemental. Mungkinkah orang ini seorang jenius dari daftar esensi mendalam dari negara esensi timur? Ketika para pembudidaya bela diri yang berdosa bereaksi, mereka semua menghirup udara dingin dan menatap Lin Xuan dengan kaget. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Wu Yue dan Zhou Guanshan sama-sama berada di puncak tahap laut elemen, seperti Lin Xuan. Namun, di depan Lin Xuan, mereka sebenarnya tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Lin Xuan membunuh mereka berdua dalam sekejap tanpa menggunakan teknik pedangnya.
Fakta bahwa ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka adalah bukti betapa mengejutkannya kekuatan Lin Xuan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Mereka tidak bisa tidak menduga bahwa Lin Xuan adalah salah satu jenius yang tak tertandingi yang berada di daftar esensi mendalam negara esensi timur. Ini karena hanya para jenius yang tak tertandingi yang bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Apa? Adegan ini mengejutkan prajurit tahap transformasi kristal terkemuka. Sebagai orang dengan kultivasi tertinggi di antara selusin atau lebih pembudidaya bela diri berdosa yang hadir, dia, yang telah mencapai tahap transformasi kristal, sebenarnya tidak melihat bagaimana Lin Xuan menyerang. Bukankah kecepatan dan kekuatan itu sedikit terlalu menakutkan? Dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah, membuat lebih banyak jarak antara dia dan Lin Xuan. Lin Xuan memandang pemimpin pembudidaya bela diri berdosa dengan ekspresi acuh tak acuh. Apakah kamu tidak akan melarikan diri? Jika Anda memilih untuk melarikan diri, saya mungkin tidak bisa mengejar Anda. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Meskipun kekuatan pertarungannya tidak buruk, itu hanya pada tahap elemental C. Di antara selusin atau lebih pembudidaya bela diri yang berdosa ini, yang terlemah berada di tahap laut elemen akhir, dan salah satu dari mereka bahkan telah mencapai tahap transformasi kristal. Jika mereka semua melarikan diri, Lin Xuan mungkin tidak bisa membunuh mereka semua. Kecuali dia bersedia mengungkapkan cukup banyak kekuatannya. Namun, Lin Xuan tidak berniat untuk mengungkapkan terlalu banyak saat ini. Dengan kata lain, para pembudidaya bela diri yang berdosa ini tidak layak untuk mengekspos kekuatannya. Ketika pemimpin dari pembudidaya bela diri berdosa mendengar ini, ekspresinya membeku. Kemudian wajahnya berubah menjadi ganas. Bagaimana mungkin kita bisa melarikan diri? Anak nakal, bahkan jika kamu adalah seorang jenius di daftar esensi mendalam, aku masih akan membunuhmu hari ini. Bagaimanapun, dalam 10 jam, pembatasan akan meledak dan semua orang pasti akan mati. Jadi dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Dan pemuda ini tampaknya adalah jenius yang tak tertandingi dari daftar esensi mendalam. Jika dia membunuh anak nakal ini sebelum dia mati, maka dia akan puas. Setelah pembudidaya bela diri berdosa, yang awalnya ingin melarikan diri, mendengar ini, mereka semua menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Mereka semua menatap Lin Xuan dengan mata tajam. Anak nakal, aku ingin menunjukkan padamu apa itu pembudidaya bela diri yang berdosa. Pemimpin pembudidaya bela diri berdosa tertawa dengan jahat dan melambaikan tangannya. Kalian semua, serang. Dalam sekejap, beberapa suara ledakan datang dari para pembudidaya bela diri berdosa di sekitarnya. Aura mereka langsung meningkat sedikit, dan energi darah di sekitar tubuh mereka menjadi lebih tebal. Namun, wajah mereka pucat-pucat. Tubuh mereka layu dengan cepat, berubah menjadi kulit dan tulang. Mereka seperti mayat kering yang membuat orang merasa takut. Ini adalah 3 perubahan iblis darah pembudidaya bela diri yang berdosa. Ketika Lin Xuan melihat pemandangan ini, cahaya terang melintas di matanya. Dia telah lama memindai panel properti dari selusin orang ini. Namun, mereka semua sangat biasa. Entah itu seni bela diri, bakat, atau harta karun lainnya, tidak ada yang menarik perhatiannya. Namun, salah satunya adalah 3 perubahan iblis darah. Lin Xuan tidak bisa membantu tetapi melirik beberapa kali lagi. Seni bela diri, 3 perubahan iblis darah, teknik rahasia, tidak lengkap. Ini adalah atribut dari 3 perubahan iblis darah. Dan atribut ini juga sangat luar biasa. Dengan demikian, Lin Xuan segera menggunakan 10 juta titik energi untuk mereplikasi itu. Dia juga memilih untuk menggunakannya. Selusin atau lebih pembudidaya bela diri berdosa ini semuanya memiliki 3 perubahan iblis darah ini. Namun, pemimpin tahap transformasi kristal telah berkultivasi paling banyak. Lin Xuan telah menyalinnya darinya. Tetapi ketika Lin Xuan memadukannya dan menggunakannya, dia menemukan bahwa 3 perubahan iblis darah ini sangat aneh. Bahkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Oleh karena itu, dia hanya meninggalkan perasaannya dan tidak mengolahnya. Bab 460. Membunuh. Pada saat ini, hati Lin Xuan semakin bergetar saat melihat pemandangan ini. Dia tidak akan pernah mengolahnya lagi. Karena setelah mengembangkan tubuh tak hancur yang kacau, pemahamannya tentang tubuh fisik jauh melebihi seniman bela diri lainnya. Dengan satu pandangan, dia bisa menentukan bahwa vitalitas dan esensi spiritual mengaktifkan 3 perubahan iblis darah di permukaan. Namun, pada kenyataannya,
individu menghabiskan esensi ilahi yang tidak dapat diisi ulang. Konsumsi energi ilahi yang berlebihan secara serius merusak kehidupan kultivator. Umur sebagian besar pembudidaya bela diri yang berdosa sangat pendek, yang merupakan alasan untuk ini. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Anak nakal, pergilah ke neraka. Hari ini, bahkan seorang jenius yang tak tertandingi pun akan mati. Gemeresik darah telapak surga. Kami puas memiliki seorang jenius yang tak tertandingi seperti Anda menemani kami. Pada saat ini, lebih dari selusin pembudidaya bela diri yang berdosa di sekitarnya bergegas menuju Lin Xuan. Tahap transformasi kristal dan selusin tahap laut elemen akhir menyerang Lin Xuan hampir pada saat yang bersamaan. Selusin serangan yang sangat kuat, cetakan telapak tangan, cetakan tinju, dan cahaya pedang semuanya menyelimuti Lin Xuan. Serangan-serangan ini sangat menakutkan. Bahkan seorang ahli tahap transformasi kristal menengah biasa akan merasa sulit untuk menahan serangan ini. Arai pelindung sekte di sekte roh elemen menyelimuti serangan itu, mengurangi kekuatannya. Oleh karena itu, area dalam radius beberapa ratus meter di sekitar mereka tidak berubah menjadi reruntuhan. Namun, ekspresi Lin Xuan masih acuh tak acuh, dan matanya dingin. Dia menebas pedang Terminator di tangannya. Mati. Setelah dia mengatakannya dengan suara rendah, cahaya pedang abu-abu melesat keluar. Seolah-olah itu telah melintasi ruang angkasa dan terbang menuju selusin serangan dengan kekuatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, ada serangkaian ledakan. Begitu saja, selusin atau lebih pembudidaya bela diri yang berdosa mencabik-cabik serangan mereka. Serangan mereka sama sekali tidak dapat memblokir pedang ini. Kesenjangan antara mereka dan Lin Xuan tidak terbayangkan. Pedang Lin Xuan merobek-robek semuanya, termasuk cetakan telapak tangan serangan pemimpin pembudidaya bela diri berdosa. Namun, cahaya pedang abu-abu Lin Xuan tidak kehilangan kekuatannya. Kecepatannya tidak berubah sama sekali saat ia terus menyerang ke arah selusin atau lebih pembudidaya bela diri berdosa. Ketika para pembudidaya bela diri yang berdosa di tempat kejadian melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini adalah serangan dari lebih dari selusin dari mereka pada saat yang bersamaan. Kekuatan ini jelas cukup untuk mengancam seorang ahli dalam tahap transformasi kristal. Bahkan seorang ahli dalam tahap transformasi kristal pertengahan akan merasa sulit untuk menghadapinya. Namun, apakah itu benar-benar dihancurkan oleh Lin Xuan begitu saja? Bagaimana ini mungkin? Semua pembudidaya bela diri yang berdosa terkejut. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayai fakta ini. Tetapi pada saat ini, mereka harus mempercayainya. Selain itu, mereka tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Ini karena setelah cahaya pedang abu-abu Lin Xuan menghancurkan serangan gabungan mereka, pedang itu tidak mengalami kerusakan sama sekali dan terus menyerbu ke arah mereka. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan. Semua pembudidaya bela diri yang berdosa mengungkapkan ketakutan di mata mereka. Mereka merasakan aura kematian melonjak ke arah mereka. Pembatasan akan meledak dalam 10 jam. Pada saat itu, mereka pasti akan mati. Namun, mereka tidak ingin mati sekarang. Sampai saat terakhir, mereka masih tidak mau mati. Segera, semua pembudidaya bela diri yang berdosa menyerang dengan sekuat tenaga, ingin melawan sejenak sebelum berbalik dan melarikan diri. Sayangnya, jarak antara mereka dan Lin Xuan terlalu jauh. Semua serangan mereka tidak berguna melawan cahaya pedang abu-abu Lin Xuan. Lin Xuan langsung mencabik-cabik serangan mereka. Mereka tidak bisa bertahan sama sekali. Akhirnya, di bawah tatapan putus asa dari semua pembudidaya, cahaya pedang abu-abu turun seperti sabit kematian. Darah muncrat keluar. Lebih dari selusin pembudidaya bela diri berdosa jatuh ke tanah, mati. Hanya pemimpin pembudidaya bela diri berdosa, yang mengandalkan kultivasi tahap transformasi kristal, yang menggunakan semua kekuatannya untuk hampir tidak memblokir cahaya pedang Lin Xuan. Tapi meski begitu, dia terluka terlalu parah untuk melarikan diri. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pemimpin pembudidaya bela diri berdosa memandang Lin Xuan, dan suaranya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka Lin Xuan akan sekuat itu. Kekuatan serangan pedang ini telah mencapai setidaknya tahap transformasi pertengahan kristal, atau bahkan lebih tinggi. Kultivasi Lin Xuan hanya berada di puncak tahap laut elemen. Kekuatannya berada di tahap laut elemen, tetapi dia dapat dengan mudah menampilkan kekuatan pertempuran tahap transformasi kristal pertengahan. Dari mana monster ini berasal?
Bahkan 10 jenius teratas di daftar esensi mendalam negara bagian Dongyuan tidak dapat melakukan hal seperti itu. Jika mereka ingin memasuki sekte roh elemen, mereka tidak perlu berpartisipasi dalam ujian. Akan ada ahli tingkat kaisar yang akan mengambil inisiatif untuk menerima mereka sebagai murid. Namun, dia benar-benar bertemu seseorang yang bahkan lebih berbakat dari mereka dalam ujian ini. Dia benar-benar tercengang. Dia hampir tidak bisa berpikir. Dia sangat terkejut. Lin Xuan dengan cepat mengalahkan orang itu. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu poin. Dia mulai mengeluarkan darah dari tubuh selusin atau lebih pembudidaya bela diri yang berdosa dan mengoleskannya pada kartu poin untuk menghitung poin. Tidak lama kemudian, dia telah selesai menghitung semua poin yang dia peroleh. Poin prajurit tahap laut elemen akhir adalah antara 30 dan 50, sementara poin prajurit tahap transformasi kristal harus di atas 500. Saya telah memperoleh 1100 poin kali ini. Lin Xuan memasukkan esensi spiritual ke dalam kartu poin dan menampilkan poin di dalamnya. Dia sekarang memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Setelah menyimpan kartu poin, Lin Xuan dengan cepat meninggalkan hutan. Dia terus mencari pembudidaya bela diri yang berdosa. Lin Xuan mengabaikan mayat dari selusin atau lebih pembudidaya bela diri yang berdosa. Ini berada di dalam sekte roh elemen, dan sangat mungkin seseorang secara diam-diam mengawasi penilaian perekrutan khusus. Bahkan jika tidak ada orang di sekitar, dia masih akan meremehkan mereka. Dia meremehkan pemurnian mereka menjadi boneka daging. Para pembudidaya bela diri yang berdosa ini mengembangkan 3 perubahan iblis darah. Mereka telah menghabiskan lebih dari setengah vitalitas mereka. Bahkan jika mereka bisa memadatkan kristal boneka, dia tidak bisa menggunakannya. Dia tidak akan membuang waktu lagi. Tidak lama setelah Lin Xuan pergi, 2 pria parubaya berbaju abu-abu tiba di tempat di mana Lin Xuan bertarung dengan selusin atau lebih pembudidaya bela diri berdosa. Mereka melihat selusin atau lebih mayat dari para pembudidaya bela diri yang berdosa. Kedua pria parubaya berbaju abu-abu itu melirik ke arah yang ditinggalkan Lin Xuan, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah dia benar-benar seseorang dari tahap laut elemental? Bagaimana bisa ada orang sekuat itu dari elemental sea stage? Sepertinya kuda hitam yang luar biasa telah muncul di penilaian perekrutan khusus tahun ini. Kedua pria parubaya berjubah abu-abu itu bergumam linglung, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kultivasi kedua pria parubaya berbaju abu-abu ini baru pada tahap transformasi kristal. Di sekte roh elemen, mereka hanya pelayan biasa. Kali ini, mereka telah menerima perintah Penatua Li untuk secara diam-diam mengawasi penilaian perekrutan khusus. Bagaimanapun, apa yang benar-benar diinginkan oleh sekte roh elemen adalah para jenius. Ini bukan hanya berdasarkan hasil akhir mereka,